Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali menyapa narabala sekalian dengan program reguler. Hari ini kita akan mengulas tentang kelanjutan dari kaidah umum ke-19, dan ini adalah merupakan bagian yang keempat. Ya. Apakah ini yang terakhir atau bukan? Kita simak nanti, Mas Dizar. Namun sebelum itu, teman-teman narabala sekalian bisa berkomentar, bertanya, maupun merespon hasil kajian baik hari ini yang sedang berlangsung maupun yang sudah lampau. Dan jangan lupa ikuti juga medsos kita di Soul Pesantren, ada di YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nanti Mas Dizal akan membuka dengan bacaan nazomnya dan juga langsung diajukan beberapa pertanyaan, Mas, ya. Siap. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Dizal. Terima kasih, Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita lanjutkan. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji bait-bait puisi berisi kaidah fikih, kita kirim hadiah Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada para musannif, kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa wa ila jami'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih narabala semuanya. Kita lanjutkan dengan membaca bait-bait puisi kaidah fikih. Ini masih kelanjutan kaidah makana aktsaro fi'lan aktsaro fadlan, dan ini episode yang keempat. Yang pertama itu kita baca aplikasi dari kaidahnya. Nah, mulai part kedua kita bicara pengecualian. Berarti ini pengecualian untuk yang ketiga berarti ya. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sholati suratun kamala afdalu min ba'din walau qatala. Membaca satu surah lengkap penuh lebih utama daripada panjang tapi sepotong tak utuh. Wa qila bal min qadriha wa dzakama lam yaridil ba'du wa illa quddima. Sebagian fuqaha berkata, kadang jadi ukuran jika tak ada dalil datang menjelaskan. Nah, ini pengecualian. Mestinya semakin panjang yang dibaca itu semakin bagus. Maka aktsaro fi'lan aktsaro fadlan. Tapi ini pengecualian. Kalau yang panjang itu hanya separuh atau tidak lengkap, maka lebih baik baca satu surat komplit. Nah, ini surat favorit ya. Qul huwallahu ahad. Jadi membaca kulhu tapi komplit lebih baik daripada Al-Baqarah tapi nggak utuh. Gitu Mas Aldo, ini langsung ngobrol. Ya, ini masih kita bahas tentang pengecualian ya, Mas Dizal. Pengecualian. Nah, mungkin narabala ini ada yang bertanya gitu ya. Biasanya bulan Ramadan itu terjadi di beberapa masjid itu khataman Quran gitu ya. Khataman Quran. Nah, yang dibaca kalau khataman itu biasanya motongnya per juz. Ya. Nah, kalau pakai kaidah ini mestinya motongnya berdasarkan surat dong. Jadi misalkan ya kalau dipotong berdasarkan surat ya repot berarti ya. Al-Baqarah panjang 3 juz ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Nah, khusus untuk di bulan Ramadan saya kutip dari Al-Mawahibus Saniyah, amat tarawih fal ba'du afdalu kama aftabihi Ibnu Sholah lakin makalluhu. Jadi untuk tarawih itu tidak
kita tidak pakai kaidah pengecualian ini untuk pemotongannya. Jadi meskipun sepotong-sepotong tidak masalah. Kama qala Ibnu Qasim, dengan catatan in aroda al-qiyam bijami il Qur'an wa illa fala. Artinya jika memang jamaah itu memang menghendaki untuk khataman Quran dalam 1 bulan penuh, berarti kan motongnya 1 rakaat 1 Juz. bukan 1 juz, 1 tarawih 1 juz yang 20 rakaat. Ya, jadi 1 rakaat itu 1 lembar, 1 wajah ya. Oke. 1 wajah, 1 wajah, 1 wajah, 1 juz. Berarti 1 hari 1 juz. Berarti 30 hari komplit 30 juz. Ya. Nah, itu motongnya. Nah, ini pengecualian. Itu boleh dipotong-potong berdasarkan keperluan untuk bisa mencapai 30 juz penuh gitu ya. Itu pengecualian. Lanjut ke kaidah berikutnya. Ya. Bukan kaidah, maaf. Nazam berikutnya. Wal jam'u fi matmadhatin bil masalah afdhalu min fasli bisittin khasola. Matmadhah dan istinsyak 3 kali dikumpulkan lebih utama daripada 6 kali dipisahkan. Kadzalikal faslu bihur fataini azka minas sitti bihoi rimaini. Begitu pula 2 cidukan lebih baik daripada 6 kali dilakukan. Nah, jadi gini, matmadhah itu berkumur, istinsyak itu berkumur tapi di hidung. Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Nggak ada ya. Nah, itu lebih utama dengan cara praktis saja. Oke. Jadi sekali langsung dipakai untuk kumur dan hidung. Nah, mestinya akan aksaro fatlan, berarti 6 kali lebih utama. Aksaro fi'lan mestinya. Nah, ini pengecualian. Jadi kita nyibuk langsung 2 kali. untuk mulut dan hidung sekaligus. Itu lebih utama daripada yang 1 buat mulut, kemudian habis 3 kali buat hidung 3 kali. Betul. Lebih utama yang begitu. Meskipun sebenarnya ada banyak cara ya. Saya kutipkan di kitab ya. Bisa ada banyak versi itu. Ya, bisa dengan yang model pertama itu akhdul ma tsumma tamat madho tsumma yastansik. Jadi ngambil air, dipakai kumur, sisanya dipakai untuk istinsyak hidung. Yang kedua begitu, atau selang-seling. Mulut, hidung, berarti 6 kali. Ya. Atau langsung mulut 3 kali, terus hidung 3 kali. Nah, ini ada beberapa versi. Yang paling utama langsung sekaligus. Dan itu banyak yang melakukan hanya kumur-kumur saja, Mas ya. Yang Istinsyak enggak ya? Kurang ya. Iya, lebih efisien kayaknya. karena yang dirasa berdampak kepada keseharian itu biasanya mulut ya, karena bau kan. Jadi kumur sebelum sholat malah sikat gigi ya. Nah, kalau hidung memang karena dianggap agak kurang berdampak dalam keseharian, jadi ditinggalkan gitu ya. Ini agak menyimpang tapi masih bahas istinsyak ya. Istinsyak ini ya. Kalau kumur-kumur kan masih boleh ya ketika puasa ya. Kalau ini istinsyak kalau puasa bagaimana, Mas? Tetap disunahkan, tapi tidak boleh mubalaghah. Bukan tidak boleh sih. Kalau mubalaghah, kalau ternyata ada yang tidak sengaja ketelan atau masuk, batal puasanya. Mubalaghah itu berlebihan. Jadi sewajarnya saja. Masih boleh berarti ya? Masih boleh. Tetap bahkan disunahkan, nggak cuma boleh, cuma tidak boleh tidak dianjurkan untuk mubalaghah. Jadi sewajarnya saja. Nah, ini model-modelnya. Aman, lanjut. Berikutnya di nazam 3. Nazam berikutnya. Wal hajju wal wuqufu mimman raqiba afdalu minhu masyian ta'adduba. Menunaikan haji dan wukuf berkendaraan lebih utama daripada dengan berjalan. Nah, ini logikanya, semakin kita capek, semakin berat untuk menuju ke tanah suci, mestinya semakin aktsara fadlan, semakin banyak pahalanya. Tapi ini justru pengecualian. Jadi berangkat haji dengan naik kendaraan, dengan berjalan kaki, lebih utama naik kendaraan.
Oke, kalau misalnya sekarang lagi rame ada umroh backpacker gitu Mas, itu bagaimana Mas? eh itu umroh backpacker sebenarnya ini bukan bukan ini ya underestimate ya. Tujuannya ibadah atau travel ya. Jadi karena kalau kita travelnya ke gunung mana kok kayak kurang religius ya. Ah, Nah, ya udah diarahkan ke Mekah dan Madinah. Tapi begini sebenarnya. Ini kan sarana ya. Naik pesawat itu sarana. Kalau pertanyaannya lebih baik mana backpacker atau naik pesawat? Kalau naik pesawat lebih utama mana yang kelas bisnis atau yang Ekonomi. ekonomi? Kita lihat ini sebagai sebuah sarana. Pertanyaannya gini, kalau Anda backpacker, kira-kira capeknya itu karena umroh hajinya atau karena Wisata. perjalanannya? Nah, makanya beberapa ulama menyebutkan kenapa haji dengan naik kendaraan lebih utama, karena naik kendaraan akwan dianggap lebih menolong. Jadi yang kita lihat adalah di ibadah hajinya. Gongnya itu di situ, Bukan perjalanannya. bukan perjalanannya. Jadi kalau kita pikir-pikir haji dengan misalkan backpacker gitu ya. Ya. Kecuali kalau memang niatnya ya sudahlah nyantai. Tapi kalau memang tujuannya kita lihat sebagai sebuah rangkaian ibadah, sebenarnya capeknya bukan haji umrohnya kan. Capek di jalannya, Meraknya ya. ya, capek di sarananya. Ya kalau begitu, kalau Anda punya uang, naik kelas first class lebih utama. Jadi datang sampai di Tanah Suci, karena punya uang ya, nyewa hotelnya juga yang bintang 10, bintang 9. Ya. Nah, melaksanakan tawafnya, pas melaksanakan sa'inya, fresh. Ibarat baterai paling cuma berkurang 95%. Bayangkan dengan Anda naik kelas ekonomi misalkan, ya, ini untuk yang punya uang ya, kita menunaikan ibadah haji, baterainya sudah tinggal 70%. Ya, ya. Ya, jadi kita lihat substansinya mana yang lebih menolong kepada pelaksanaan ibadah hajinya dan umrohnya. Kalau pertanyaannya begini Mas, mohon maaf ini, tapi kayaknya ada juga pertanyaan yang ingin disampaikan seperti ini. Lebih afdol mana, umroh atau haji, ya haji lah ya, haji dengan biaya sendiri atau dari petugas haji? Loh, kalau Anda jadi petugas haji, kemudian dompleng ikut haji, pertanyaannya malah ganggu aktivitas pekerjaan utamanya enggak? Kewajiban Anda pertama ke sana itu sebagai petugas haji. Kalau profesional enggak boleh dong harusnya. Ya. Tapi kalau nggak salah ada memang peraturan bahwa petugas haji juga malah ikut haji juga. Nah kalau memang diperbolehkan, ya nggak masalah. Ya pertanyaannya tapi kan tugas utamanya bukan itu. Ya kalau memang mampu, ya misalkan ya petugas haji bagian catering, keseharian di dapur. Ya berarti kan kewajibannya di dapur. Kewajiban di dapur. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk ikut haji ya nanti umroh saja. Ya, kan haji wajib bagi yang mampu. Oke, mampu. Ya kalau enggak berangkat aja dibayarin. Jadi lebih afdol biaya sendiri lah ya. Kalau soal afdol ya tergantung lah ya. Tapi kalau bicara makan aksaro fi'lan, aksaro fatulan, yang hajinya dengan nabung berdarah-darah, harus debat dengan istri, ini punya uang buat beli gelang dulu apa nabung haji ya? Ya tentu akan beda dong kualitasnya ya, nikmatnya. Apalagi tukang bubur ya, tukang bubur naik haji itu lebih ini lagi ya. Beda dengan ketika Mas Atung berangkat ini dibayarin, nggak ada masyakohnya sama sekali. Ya. Sip, clear. Lanjut. Kita langsung ke nazam berikutnya, Mas Iza. Nazam berikutnya. Mana tadi? Ini mikot. Ini masih tentang haji ya. Kadzalikal miqatu lil ihlali afdalu min duwairatil ahli. Berihram dari mikot yang telah ditentukan lebih utama daripada dari rumah kampung halaman. Nah, jadi haji itu mikotnya ada mikot makani, ada mikot zamani. Nah, kita di sini membahas mikot makaninya. Saat kita mulai niat haji dengan memakai ihram. Nah, ini ada 5 tempat yang ditetapkan ya. Tuh. Yang dari Madinah mikotnya itu di Dzulhulaifah. Yang dari arah Syam di Al-Juhfah ya. Yang dari arah Najd di Qornul Manazil. Nah, yang dari arah Yaman termasuk Indonesia
di Yalamlam. Kemudian yang dari arah Irak ada sebuah tempat kalau di kitab klasik dikenal dengan istilah Dhatu Irkin. Cuma memang sepertinya nama-nama ini di peta modern sudah berubah ya namanya. Nah, kira-kira seperti ini di Google petanya. Maps. Nah, kalau di Google Map namanya sudah berubah ya. Yalamlam sekarang menjadi As-Sokiyah namanya, Sukiyah. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ihramnya lebih utama di tempat-tempat ini daripada ihram sebelumnya. Kalau di bandara malah, nah ini problemnya. Kalau di bandara bagaimana? Kalau ihram Indonesia, berarti kalau mendarat di Jeddah itu nabrak peraturan ya. Nabrak, mestinya di Yalamlam, kemudian di bandara nggak boleh. Sehingga di sini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau fatwanya MUI membolehkan di bandara. Beberapa termasuk kalau Lajnah Daimah nggak boleh, melarang. Bahkan seingat saya hasil masalah NU kalau nggak salah juga melarang. Jadi harus di atas pesawat. Ya. Dan kalau zaman dulu mungkin agak repot ya, tapi sekarang sudah ada GPS, jadi sudah memungkinkan tepat. Ya, meskipun dengan kecepatan berapa tuh? Kalau kata Mas Aven kemarin, 800 km per jam, 900 km per jam. Jadi sebelum masuk ke atas beberapa wilayah ini, maka biasanya awak pesawat akan mengabarkan, bahwa Ibu kita akan memasuki daerah Yalamlam misalkan, kalau dari Indonesia. Ya, di saat itu siap-siap, terus niat ikhram untuk haji atau untuk umroh. Tapi ada pendapat yang memudahkan ya, karena itu juga mungkin agak ribet ya kalau harus di pesawat ya. Nah, mungkin yang masih muda Mas Satu masih memungkinkan ya, tapi kalau udah sepuh-sepuh ya, Kayak Mas Rizal gitu ya. di atas pesawat, duduknya ekonomi, lebih dari perjalanan berapa jam? 9 jam. Bayangkan 5 jam kalau udah sepuh itu. Nah, ada pendapat yang meringankan, termasuk ini dipakai oleh MUI, boleh ketika mendarat. Alasannya adalah orang yang ada beberapa pendapat ya, diantaranya Azharqo ya. Jadi orang yang lewat jalur darat dia nggak punya mikot. Dia akan punya mikot ketika landing. Disitulah dia mulai start dianggap sebagai manusia yang menginjakkan kakinya di bumi. Jadi seandainya toh terbang terus mendaratnya di samping Masjidil Haram, ya berarti ngitungnya dari situ. Dia dianggap sebagai Ahlul Mekah yang berarti nanti dia ya kalau dia landing di mana, di bandara, ya berarti di situ dia ngambil mikotnya. Bandaranya Jeddah ya, Mas? Di Jeddah. Ya, kecuali yang mungkin sekarang ya bisa kali ya mendarat di bandara Rinis Muhammad itu di Madinah. Ya kalau mendaratnya di situ ya berarti dianggap seperti penduduk Madinah yang kalau kita lihat tadi mikotnya dari Madinah Dzul Hulaifah. Jadi ketika dia landing disitulah dia dihitung, karena ada pendapat yang mengatakan diantaranya Ibnu Hazm ya, orang yang nggak punya mikot, artinya tidak punya mikot itu jalur darat yang dia lalui tidak melewati salah satu dari 5 yang disebutkan tadi. Ya dia bisa mengambil dari dari arah mana saja sebenarnya. Nah itu mungkin ini nggak tahu ya sudah ada fatwa terbaru atau tidak ya. Jadi yang penting kira-kira jaraknya lah. Ya, yang penting kira-kira jaraknya. Oke, mungkin Mas Rizal bisa menjelaskan lagi apa pengertian mikot, dan tadi menyebutkan ada mikot zamani dan makani itu ya. Jadi mikot itu batas tempat ya. Nah kalau mikot zamani itu waktunya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ada hari bulan-bulan tertentu. Ya kalau puasa ya Ramadan. Cuma nggak ada tempat. Karena memang tidak terkait dengan tempat. Kalau sholat zuhur berarti jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau haji selain ada mikot zamani, Ashhurul Hurum, bulan-bulan tertentu itu, Dzulhijjah gitu ya. Nah ada mikot makaninya. Nah start mikot makaninya itu dari mana? Ya dari tempat-tempat yang 5 tadi itu.
Jadi kita mulai berpakaian ihram, mulai harus meninggalkan semua larangan yang kemarin sempat kita singgung ya. Nggak boleh berburu, nggak boleh motong rambut, nggak boleh pakai wewangian. Nah itu start dari area itu. Nah, berarti kalau di fikih mikot makani sudah ada perkembangan ya. Kalau mikot zamaninya ada misalnya nggak harus di bulan itu gitu. Ada nggak Mas fikih? Sempat dilontarkan gagasan oleh Kiai Mas Farid dulu itu ya. Nah mungkin lain kesempatan kita bahas detail itu. Menarik. Berarti sudah pernah ada ya pembahasan tentang? Ada ya, karena melihat menumpuknya antrian jamaah haji sehingga kayaknya perlu dibuka ijtihadnya gitu ya. Meskipun pro kontra ini. Pro kontra. Nah itu fatwa dari MUI tentang mikot makani ya. Jadi membolehkan ya. Membolehkan ini yang tanda tangan Profesor Dr. Kiai Ibrahim Hussein. Abahnya Gus Nadir ya. Pada tahun berapa? Ini fatwa tahun lama ini 80-an dan hampir tidak pernah berubah fatwa ini. Hampir tidak pernah berubah. Kita lanjutkan bait berikutnya. Wa marrotan jama'atan insolla afdhalu min sholatihi wa a'la. Salat berjamaah meski sekali lebih utama dari dan bernilai. Munfaridan khamsan wa ishrina ju'il wa hakadha tasaddukun wa qad ukil, daripada salat sendirian. Demikian juga bersedekah atas sembelihan. Jadi gini, kan ada hadis ya, salat jamaah itu nilainya sama dengan 20, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Terus kita berhenti. Gini, ya sudahlah, saya nggak usah jamaah, tapi sholat zuhur 25 kali. Nah, tetap tidak bisa menandingi keutamaan jamaah, meskipun hanya sekali. Ya, karena tadi ada logika yang menarik di awal tadi bahwa itu efisien ya, efisien dan kita akhirnya bisa bersosial lebih panjang daripada yang sholat itu ya. Tepat sekali, dan di dalam ya logika yang sering dipakai oleh kiai dulu gitu ya. Kalau kita nyapu halaman ada 100 100 helai sapu lidi. Kalau kita nyapu dengan satu saja, dengan 100 kali sapuan, atau dengan 100 biji diikat jadi satu, terus kita sapu seret, jelas akan lebih efektif dan efisien. Sekali sapu ada 100 biji sapu di situ. Betul. Nah, kalau misalnya tadi ya bahas sholat sendiri, sholat jamaah satu kali itu lebih afdol daripada sholat sendiri berkali-kali. Nah, ketika kita misalnya kasusnya adalah sholat di masjid atau di musola sendirian, tapi kemudian ada jamaah. Nah, itu bisa kita dompleng nggak Mas? Langsung gitu. Langsung convert gitu ya. Gitu. Itu mungkin sering kejadian ya. Kita sholat, tiba-tiba pas sholat sendiri ada orang datang bikin jamaah. Ya. Nah, kalau begitu lebih detail bisa Narabala buka di PDF ya. Nah, itu kalau sholatnya sholat yang 4 rakaat gitu ya, diperbolehkan kita baru sholat 1 rakaat misalkan. Ya. Ada jamaah mau dilaksanakan, langsung sholat kita jangan dibatalkan. Jadi membatalkan sholat fardu nggak boleh, jangan dibatalkan. Caranya adalah kita convert sholat fardu kita menjadi sholat sunnah, terus dipercepat. Jadi ada Allahu Akbar, saya niat sholat zuhur gitu ya, saya niat sholat zuhur baru dapat 1 rakaat, ada orang bikin jamaah. Nah, sholat zuhur kita convert niatnya menjadi sholat sunnah. Yang 2 rakaat. Yang jelas 2 rakaat, karena yang 1 rakaat hanya witir dan nggak mungkin. Ya. Jadi kita ubah menjadi sholat sunnah mutlak dan agak dipercepat. Nah, nanti 2 rakaat salam. Nah, setelah itu kita gabung ke jamaah. Nah, itu lebih utama itu. Ini bisa cara ini diantaranya di banyak kitab disebutkan ya. Cara convert. Nah, tadi itu menarik tuh bahwa sholat wajib atau sholat fardu itu tidak boleh dibatalkan ya. Tidak boleh. Kecuali darurat. Kecuali kalau memang sudah kebelet gitu ya. Misalkan itu. Ya, itu kan al-darurat tubihul mahdurat. Artinya kalau tanpa sebab nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh.
Makanya ada beberapa orang yang ketika sholat dia melakukan gerakan besar sehingga dia ingin membatalkan sholatnya. Ya sama saja kalau boleh. Jadi batal itu Ya ngapain gerakan besar, sekalian minum aja. Ya boleh. Jadi itu ini ya, ya ini ilmu yang tidak banyak diketahui orang mungkin ya, bahwa sholat yang awalnya sendirian kemudian ada jamaah banyak, dia bisa mengkonvert sholatnya dengan cara yang kayak tadi. Ya, tidak langsung gabung. Ya, Dan juga tidak dengan cara membatalkan, kan? Tapi pelan-pelan dipindah menjadi sunat dulu, baru nanti gabung jamaah. nggak bisa ikut langsung karena beda domain nih. Yang satu tadi Iya. harus dari awal ke sana ya. Oke, Tapi masih ada. ada cerita menarik ini. Oke. Ada cerita menarik ya. Mungkin Narabala pernah mendengar nama Al-Hatim, Hatim Al-Asom ya. Ya. Orang sufi yang pura-pura tuli itu ya. Jadi beliau mengatakan, maksiatuddin a'dhamu min musibah dunia. Musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Nah, beliau cerita, walaqad matat li bintun fa'azzani aktsara min asyroh alaf. Jadi putri saya meninggal, jadi ini Ning lah ya, putrinya Kiai Hatim Al-Asom meninggal, yang ziarah lebih dari asyroh alaf, 10.000 orang ziarah. Ya memang tokoh ya. Tapi wafatat nih sholatul jamaah falam ya'uzuni ahadun. Saya ketinggalan jamaah, nggak ada yang takziah. Jadi Bang Sufi aneh. Jadi kan sama-sama musibah. Giliran musibah dunia banyak yang takziah, saya ketimpa musibah ketinggalan jamaah, nggak ada yang takziah. Nah, ini. Anekdot lah ya dari seorang sufi ini. Itu kayaknya cerita beneran kalau ini. Oke, lanjut. Oke, sisa 4 menit. Semoga masih kekejar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'du min udhiyatin tabarrukan fahuwa ala badlil jami'i qad zaka. Memakan sebagian sembelihan demi bertabarruk lebih utama daripada menyedekahkan semua tanpa kemaruk. Mestinya kan logikanya, kalau kita berkorban, kita sedekahkan semua, mestinya kan lebih afdol. Nah, ini pengecualian. Yang berkurban disunahkan mengambil sedikit dari daging kurbannya untuk dimakan bersama keluarga. Nah, itu lebih utama. Daging kurban sebaiknya disedekahkan sebagian. Iya, artinya gini, tidak sebaiknya disedekahkan, sebagian kecilnya dimakan sendiri dalam rangka tabarukan. Nah, lanjut. Tapi kalau nazar nggak boleh. Okay. Jadi Mas Atung, nanti kalau saya dapat beasiswa S3 ke Australia, saya akan kurban sapi. Nah, ternyata dapat beasiswa bener kurban sapi. Nah, Mas Atung nggak boleh pakai teori ini. Oh, saya tabarukan dengan dagingnya, nggak boleh karena nazar. Tapi kalau kurbannya sunnah, boleh. Malah sunnah malah sunnah. Siap. Sunnahnya malah kabit ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, terakhir ini ada 4 kaidah yang dikumpulkan saya kumpulkan menjadi satu judul ya. Inti dari pengecualian tadi adalah ma'ata fihi dalil. Jadi rumus dasarnya adalah semakin banyak pekerjaan, semakin besar keutamaannya. Kecuali jika yang semakin kecil itu ada dalil khusus. Oke. Nah, ini rumusnya begitu. Nah, ini saya kumpulkan ada 4 bait. Saya baca. Wayam bagi adukakul lama ata fihi dalilul qalili muthbita. Layaknya engkau pegang segala. Meski sedikit tapi berlandaskan dalil menyala. Contohnya apa? Karok atai tahiyatil masajidi afdhalu min ityanihi bizaidi. Seperti sholat tahiyatul masjid 2 rakaatnya lebih baik daripada melebihinya. Contoh lagi, walafdu fi isti'adzatin bima warad fi dzikri min ziyadatin fil mu'tamad. Beristi'adzah, membaca auzubillah dengan untaian kata Nabi mulia berwibawa lebih patut daripada dengan tambahan menurut qaul yang dipegang jiwa.
Waqis ala dzalika bit ta'ammuli walhamdulillahi alat tafadzuli. Terhadap kasus lain kiaskan. Segala puji hanya untuk Allah, panjatkan. Penutupnya. Oke, ini menarik sekali nih. Ini jadi kesimpulan yang merangkum dari semua part itu. Pengecualian, ya. Untuk mendeteksi kira-kira yang dikecualikan dari kaidah ini apa sih? Cari dalil spesifik. Ya, contohnya sholat tahiyatul masjid, ya udah 2 rakaat aja cukup, jangan ditambah-tambah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudah cukup. Ya, salam juga gitu ya. Assalamualaikum, ya, cukup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Apalagi? Bismillah. Ditambah-tambah ya. Pokoknya yang bimawarot, apa yang datang sesuai itu lebih utama. Kayak misalnya Nabi pernah setelah pembukaan ada amma ba'du gitu ya. Oh iya, Ya udah, itu aja, bukan wa ba'du gitu ya. justru lebih singkat tuh wabadu. Ya, tapi yang lebih utama adalah amma ba'du ya. Karena dari Nabi. Kalau itu kan bukan ranah ibadah ya sebenarnya. Jadi ya mana yang lebih indah gitu aja lah. Ya, nggak masalah. Yang banyak versi itu isti'adzah ya. Saya sebutkan ya, bisa narabala baca ya. Yang sesuai dengan hadis a'udzubillahi minasyaitonirrajim nih ya. Nah, ada yang versi panjang, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim. Nah, ini memang ada riwayat memang yang menyebut bacaan model seperti ini, tapi tetap lebih utama yang pertama ini. Ada juga yang a'udzu bissamiil alimi minasyaitonirrajim. Nah, ini Ibnu Sirin seperti ini. Ada yang Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim. Nah, ini rawahu Ibnu Majah ya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Nah, ini bahkan ada banyak versi lagi. Nah, yang paling utama adalah yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Nah, berdasarkan ayat ini, maka yang paling kuat adalah yang ini. Ta'awudz yang pertama ya, karena ada hadisnya ya. Bukan hanya hadis ini, Al-Qur'an malah. Idza qara'tal qur'ana Fasta'id billah. fasta'iz billah, itu Al-Qur'an itu. Minasyaitonirrajim ya, ada itunya ya. Surat An-Nahl itu ya. Nah, kalau penutup khutbah itu ada landasan hukumnya nggak, Mas? Landasan dalilnya, Mas? Itu bebas ya. Bebas ya. Antara NU Muhammadiyah bebas ya. Itu bebas ya. Mau dia wallahul muwaffiq atau ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu sekarang malah menjadi identitas ya. Ah, Identitas. Oh, kalau penutupnya begitu berarti hijau. wah. Oh, penutupnya fastabiqul khairat. Wah, berarti biru ini. Kita bikin nanti insyaallah. Oke, terima kasih Mas Rizal dan narabala sekalian. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dikulik dari episode ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman narabala yang ingin mendapatkan versi utuh PDF-nya dari Mas Rizal yang menyala tadi, bisa di-download juga di apa maksud namanya? Nara Arsip. Oh, Nara Arsip. Ini URL. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Saksikan kami di Soul Pesantren YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap malam